kita hadir pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang telah kita laksanakan sepanjang hidup kita, kiranya Allah minta sebagai bagian dalam amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis dikatakan, inna syahra Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Karena pada bulan Rajab tersebut Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kita adalah, untuk apa Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah? Linuriyahu min ayatina, jawabannya, untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun ke-12 kenabian, Rasulullah SAW mengalami dua hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan beliau semasa hidupnya. Yang pertama, Rasul ditinggal oleh istri yang tercinta, Sayyidah Siti Khadijah, istri tempat belahan jiwa, mengadu cerita, tempat berbagi derita dan suka, meninggal dunia, yang selama ini istrinya lah yang kemudian membela Rasulullah, yang selalu menyokong kebutuhan dakwah Rasulullah, membela habis-habisan Rasul. Dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sedih luar biasa ketika Khadijah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Paman Nabi inilah paman yang sangat mencintai Rasul, yang mendukung dakwah Rasulullah, yang membela habis-habisan Rasulullah dari cacian, hinaan, celaan orang-orang kafir Mekah ketika itu. Ibarat dua sayap seekor burung ini sudah habis, tidak bisa terbang. Sedih luar biasa Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai. Kemudian Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar hadis Isa dari Haramul Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Jaraknya kata Allah dalam Al-Ma'arij ayat keempat, Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jarak antara bumi dengan Sidratul Muntaha, kata Allah, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jaraknya 50.000 tahun kecepatan cahaya. Kalau dalam ilmu sains dan IPA kita belajar di sekolah dulu, kecepatan cahaya itu per detik 300.000 kilometer. Sehingga kalau kita kalikan jarak antara Sidratul Muntaha dengan bumi 300.000 kilometer kali 50.000 kecepatan cahaya sama dengan 15 miliar kilometer. Luar biasa, jarak yang sangat-sangat jauh, Masya Allah. Tapi ditempuh oleh Rasulullah itu dalam waktu sepertiga malam. Sebelum Rasulullah subuh, Rasulullah sudah datang ke Masjidil Haram. Subhanallah. Untuk apa Rasulullah diisra-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Seolah-olah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, kata Allah, selama ini kau mendapatkan cacian dari orang kafir. Selama ini kau dihina, dibuli, dicaci maki, diinjak kehormatanmu oleh orang kafir Mekah. Lihatlah matahari yang ada di sana Muhammad. Lihatlah bulan yang terang benderang. Lihatlah jutaan bintang yang bergelap-gelap. Kebesaranku lebih besar daripada penduduk kota Mekah yang menghinamu tiap saat Muhammad. Linuriyahu min ayatina. Subhanallah. Itu peristiwa Islam untuk mendapatkan, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dikatakan inna syahra Rajab syahrullah. Kemudian yang kedua, inna syahra Sya'ban syahri, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Kenapa disebutkan bulan Nabi Muhammad? Karena pada bulan Sya'ban doa Rasulullah
untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa berubah kembali ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. 10 bulan Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa. Di Madinah Rasulullah SAW sholat menghadap Aqsa selama 10 bulan. Rasul berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan arah kiblat yang tadi disebut Haram, Aqsa dan Haram. Disabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falanannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Aku melihat Muhammad berdoa kepada Allah untuk merubah kiblat. Fawalli Muhammad wajhaka syatral, palingkan kiblatmu sekarang ke Masjidil Haram. Terjadi pada tahun ke-13 setelah kenabian Rasulullah SAW. Berubah. Maka kalau kita ke Madinah, itu ada namanya masjid kiblat lain di Madinah. Masjid tempatnya 2 arah kiblat. Tempatnya itu di pengimaman, ya, ada tandanya itu, ya. Jadi ada tanda di mana Rasulullah itu sholat tadinya 2 rakaat zuhur menghadap Aqsa, kemudian dirubah ayat turunnya pada saat sholat asar, diturunkan wahyu untuk merubah ke Haram. Rasulullah merubah arah kiblat itu. Nah, ini dikatakan inna syahrul Sya'ban sahur. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, karena doaku dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, inna syahrul Ramadan syahrul ummati. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Kenapa disebut bulan Ramadan bulan umatku? Karena pada bulan Ramadan umatku diberikan sebuah kesempatan, diberikan sebuah privilege, keistimewaan. Untuk apa? Untuk melebur dosa-dosanya, beribadah seluas-luasnya, mengampunkan, memohon kepada Allah atas pertolongannya di bulan Ramadan. Luar biasa. Maka sebentar lagi Allah melihatkan dalam hitungan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Istilah umat Islam bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaan kita adalah, kenapa umat Islam kemudian menantikan dan bergembira ketika datangnya bulan Ramadan? Mereka sama-sama menyambut dengan antusiasme, dengan sukacita, bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena pada bulan tersebut umat Islam yang melaksanakan puasa diberikan sebuah kesempatan oleh Allah untuk melebur dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa seseorang yang berpuasa Ramadan, dia melaksanakan puasa Ramadan dengan 2 landasan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, landasannya adalah iman. Ditanya sekarang, kenapa engkau berpuasa? Apakah engkau berpuasa ingin dipuji oleh mertuamu, ingin dipuji oleh istri dan suamimu, ingin dipuji oleh anak-anakmu? Tidak, ya Allah. Aku berpuasa bukan untuk itu, ya Allah. Aku berpuasa untuk karena dasar keimanan kepadamu, ya Allah. Engkau perintahkan berpuasa, aku turut dengan perintahmu, ya Allah. Imanan. Syarat pertama iman. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban ini memang artinya adalah perhitungan, tapi salah kalau mengartikan perhitungan. Maknanya adalah ihtisaban itu adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan mengharapkan ridho suami kita. Kita berpuasa bukan karena kita ketua takmir kita. Kita berpuasa bukan karena kita jabatan kita. Kita berpuasa bukan karena ingin mendapatkan pujian dari mertua kita, mendapatkan sanjungan dari orang lain. Tapi kita berpuasa semata-mata ihtisaban untuk mencapai dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau
ini ada dua syaratnya, imanan dan ihtisaban, mengharapkan iman dan penuh dengan ridho Allah. Maka puasa kita ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan meluaskan, memakfirahkan, mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, subhanallah, melalui jalur puasa. Dan ini yang sangat luar biasa Allah muliakan. Melalui puasa Ramadan sudah penuh, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Itulah kenapa kita sangat berbahagia, sangat senang dengan datangnya dan hadirnya bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang kedua adalah, kita telah melaksanakan puasa Ramadan sekian puluh kali. Kalau ada bapak atau ibu yang sekarang umurnya 60 tahun, boleh jadi sudah 50 tahun, 50 kali kita melaksanakan puasa bersama. Kalau bapak atau ibu yang umurnya sekarang 70 tahun, boleh jadi sudah 60 kali, sudah sekian kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pertanyaan kita, apakah puasa yang sekian kali kita laksanakan setiap tahunnya diterima Allah atau ditolak Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kita. Kalau seorang guru gampang menilai murid. Ahmad naik kelas, apa patokannya? Oh, nilainya bagus, agamanya 90, PKN-nya 90, bahasa Inggrisnya 90. Oh, kamu naik kelas kan? Pertanyaan kita, apakah puasa yang kita laksanakan setiap tahun kita laksanakan diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala? Apa indikatornya? Apa ukurannya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan boleh jadi, mohon maaf lahir batin, puasa yang kita laksanakan sekian puluh kali diterima kita, tapi ternyata puasa kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hal ibadah mengerjakan itu ada dua aspek dalam kehidupan kita. Ada aspek yang namanya aspek ritual, ada aspek sosial. Ibarat mata uang. Kalau mata uang 100.000 rupiah, ada gambar Soekarno Hatta, ada gambar tarian daerah belakangnya. Dahulu ada uang 50 ribuan ya, ada gambar Pak Harto, ada gambar Bandara Cengkareng. Uang itu laku di pasaran kalau seandainya dua ini ada. Kalau dua di sini ada itu laku. Puasa pun sama. Kalau dua ini ada, maka puasa kita laku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang pertama aspek ritual. Apa aspek ritualnya tadi? Imanan dan ritual. Dan sekarang yang kedua apa sisinya? Yang kedua itu adalah hadis Rasulullah. Rasulullah di Masjid Nabawi, di mimbar Nabawi itu kan berundang-undang mimbarnya kayak begini. Undang-undang mimbar di Raudhah itu. Ya, kemudian Rasulullah di akhir Ramadan biasa memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat dari Ramadan. Dahulu Masjid Nabawi itu kecil, 3 meter, seperti ini. Rasulullah berdakwah. Kemudian Rasulullah mengaminkan 3 kali. Amin, amin, turun Rasulullah, nggak jadi berdakwah, nggak jadi ngasih ceramah Rasulullah. Sahabat kebingungan, ya Rasulullah, biasanya kan engkau setiap Ramadan itu di Ramadan berikan ceramah kepada kami. Kok engkau tadi kok beramin-amin dan 3 kali? Apa yang terjadi Rasulullah kerangan? Apa yang terjadi Rasulullah? Ayo para sahabat kata Rasulullah, tadinya aku ingin memberikan ceramah kepada kalian. Awalnya seperti itu. Tapi Jibril menghadapku dari mimbar ini. Kalian tidak tahu semua ada Jibril kan? Datang kepadaku dari Jibril. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah ketika itu? Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang kau aminkan Rasulullah? Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang hamba di bulan Ramadan selama tertanam sifat dendam dalam dirinya. Orang minta maaf, dia enggan memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Amin. Rasulullah mengaminkan sambil mengaminkan Rasulullah. Yang pertama apa? Jangan engkau terima ya Allah puasa selama Ramadan selama sifat dendam, sifat permusuhan tertanam dalam dirinya. Orang minta maaf, dia enggan memaafkan karena dendam dalam dirinya tidak pernah surut.
Alhamdulillah. Sampai timbul sifat pemaaf baru bisa diterima oleh Allah SWT. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Allah muliakan, bersihkan sifat dendam dalam diri kita. Setiap orang punya salah, setiap orang punya kesalahan, dalam khilafah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu punya kesalahan, punya dosa. Semua manusia saling memaafkan. Baru puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, Pak? Saya sudah minta maaf. Melalui WA sudah saya minta maaf. Telepon sudah minta maaf. Tapi dia tidak maafkan. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai orang Islam sudah minta maaf atas kesalahan kita. Nah itu baru puasa kita terima sampai timbul sifat pemaaf dalam diri kita. Hati-hati. Kadang-kadang kita kesalahan sedikit dengan tetangga, pohonnya menjulur ke rumah kita, daunnya kadang-kadang ke rumah kita sampah, kita emosi, kita sangat tidak suka, akhirnya timbul dendam antara kita. Puasa ditolak Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kadang-kadang masalah got, air yang mampet gotnya dia, air-air di rumah kita jengkel, kita marah, nggak mau kita lebaran sama dia, nggak mau kan. Hati-hati, puasa kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Masalah sepele permusuhan, tapi fatal akibatnya dalam kehidupan kita. Masalah dia nggak mau maafkan, itu masalah dia sama Allah. Yang jelas saya sudah minta maaf kepada dia. Itu yang pertama. Islam agama yang sangat damai. Islam agama yang sangat rahmatan lil alamin. Islam dikembangkan bukan hanya dengan kekerasan. Islam tidak dikembangkan dengan pedang. Islam tidak dikembangkan dengan kekerasan. Islam tidak pernah dikembangkan dengan pembunuhan. Tapi Islam dikembangkan dengan amar ma'ruf. Islam dikembangkan dengan rahmatan lil alamin. Itulah Islam. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Sifat pemaaf. Itu yang pertama yang kita muliakan. Yang kedua, sifat apa yang aku aminkan di Rasulullah. Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang hamba di bulan Ramadan selama masih terdapat sifat kikir, sifat pelit, sifat bakhil dalam dirinya, ya Allah. Amin. Rasulullah mengaminkan. Yang kedua ini, selama sifat kikir kita masih ada, sifat bakhil kita masih ada, sifat pelit kita masih melekat dalam diri kita, puasa kita boleh jadi ditolak Allah SWT. Sampai timbul sifat dermawan, sifat sosial, sifat peduli sosial kita, baru puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita haji sekian luar biasa, sholat di belakang imam terus, baca Quran rajin, tapi pelitnya luar biasa. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang Allah memuliakan, tidak membekas ibadah yang dilaksanakannya. Tetangganya udah tahu butuh sekolah, butuh uang untuk sekolah, dia lihat dengan kepala sendiri, dia tutup mata karena nggak mau membantu. Sifat pelit pikir masih ada dalam dirinya. Puasa tertolak Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, kata Jibril, jangan kau terima puasa seorang hamba bulan Ramadan selama masih tertanam sifat durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin. Rasulullah mengaminkan. Jadi kalau seandainya kita mau terima puasa, kita bakti tingkatkan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita puasa juga, durhaka juga sama orang tua, puasa kita tertolak Allah Subhanahu wa taala di hati. Kadang-kadang, Pak, saya nggak pernah kok dengan orang tua, tapi bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita kadang-kadang orang tua yang sudah luar biasa berjuang demi kita, banting pintu, tidak dengan omongan memang, tapi dengan sikap yang menyakiti orang tua. Itulah durhaka pada orang tua. Saya teringat dengan kisah Uwais Al-Qarni, sahabat Rasulullah, berasal dari Yaman, ingin berbakti kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya yang sudah tua renta ini berhaji dari Yaman ke Mekah, luar biasa berapa jaraknya.
belum ada pesawat ketika itu. Uwais Al-Qarni kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Luar biasa. Digendong ibu yang sudah merentah itu. Dia ingin berbakti kepada kedua ibunya. Kemudian sampai di Mekah dia tawaf di Ka'bah. 7 kali dia tawaf di Ka'bah. Digendong orang tuanya ini, sang ibu yang sudah merentah ini. Digendong. Kemudian sampai dia lecet punggungnya karena menggendong ibunya yang sudah merentah. Ketika Sa'di SAW 7 kali digendong juga ibunya ini, sampai selesai haji dan sebagainya. Luar biasa. Kemudian dia melapor Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada orang tuaku, ibundaku yang sudah merentah ini. Aku ingin menunjukkan, membalas kebaikan yang ibuku buat. Ingin berbakti Rasulullah. Aku menggendong beliau dari Yaman. Aku hajikan, aku tawafkan, aku sa'ikan, aku wukufkan. Apakah aku sudah cukup berbakti kepada ibuku ya Rasulullah? Rasulullah belum cukup. Wassalam, kata Rasulullah. Setetes ASI yang diberikan oleh ibumu tidak akan mampu kau balas dengan berapapun kekayaan dan berapapun perbuatan baik yang kau berikan kepada ibundamu ini. Setetes air susu, air ASI yang diberikan oleh ibu kita tidak mampu kita membalas dengan kekayaan apapun yang miliki. Darah yang keluar dari rahim, dari ketika melahirkan ibu kita dan ibu kita tidak akan mampu bisa menggantikan kesan darah dengan kekayaan kaum miliki sana. Rasa ngantuk orang tuamu ketika engkau masih kecil dahulu, rasa lelah ayahmu mencari nafkah, keringat yang menetes karena kamu, karena untuk kamu, didik kamu segala macam, belum bisa engkau berikan apapun untuk menggantikan keringat ayahmu. Darah ibunya melahirkan, belum ada bisa mampu kau menggantikan itu, wahai Al-Qarni. Belum bisa. Menangis Al-Qarni karena ingin mengundang dari ibunya. Bagaimana dengan kita, Allah muliakan? Bukankah orang tua kita salah satu surga hidup dalam kehidupan kita yang harus kita muliakan? Kita bisa memuliakan rasa kita, kita bisa memuliakan jabatan kita, kita bisa memuliakan sahabat-sahabat kita bisa memuliakan bos-bos kita, bisa memuliakan orang-orang yang mempunyai pengaruh pada kita. Tapi kita belum bisa memuliakan ayah dan ibu kita dalam rumah tangga kita. Dan inilah kenapa ketiga hal ini yang kemudian menjadi tolak ukur seorang puasanya diterima atau Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya berproses. Kalau sekarang kita katakanlah bakti kepada orang tua mungkin sedikit, tingkatkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi lebih sempurna. Kalau sekarang katakanlah sifat maaf kita, kalau Rasul sedikit marah, tapi kalau kita sedikit marah. Nah, maafkan kesalahan orang tua kita, maafkan kesalahan saudara kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau timbulnya sifat dermawan, timbulnya sifat pemaaf dalam diri kita, dan timbulnya sifat bakti seorang anak pada kedua orang tuanya, jaminan puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ketiga hal itu tidak ada, berapa puluh kita puasa, berapa banyak kita baca Al-Quran, berapa banyak kita haji umroh setiap hari misalnya, puasa kita tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati Allah muliakan. Maka dari itu mudah-mudahan puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang. Allah sampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan puasa yang tahun ini jauh lebih membekas, jauh lebih memberikan pengalaman spiritual kepada kita, dan jauh memberikan kepada kita semua agar kita mempunyai tiga hal ini, itu sifat dermawan, sifat pemaaf dalam diri kita, dan meningkatkan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Insya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikianlah bicara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
semua yang hadir hari ini, pagi hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur kita, keluarga kita, Allah lindungi semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ramadan ini penuh dengan ibadah-ibadah yang jauh lebih baik dan sempurna dibandingkan Ramadan yang telah lalu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon yang sebesar-besarnya. Allahu minkum, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.